Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ibunda kami, Ibu Mariatul Kiptiah, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Politik. Nama saya Charles Cahaya Saputra, kelas Ilpul B semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan definisi dari sosiologi politik dan ruang lingkupnya. Di sini sosiologi politik ini merupakan dua istilah yang menjadi satu. Yaitu yang pertama, istilah dari sosiologi politik ini adalah sosiologi dan politik. Nah, jadi sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat. Nah, mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat daripada apa yang dilakukan masyarakat. Artinya, sosiologi ini adalah suatu ilmu yang mengajarkan serta meneliti dalam tindakan yang ada pada masyarakat. Nah, itulah istilah dari sosiologi politik. Kemudian pengertian dari sosiologi politik ini tersebut, sosiologi politik ini merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas dan hal-hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi politik ini terdapat beberapa ahli yang berpendapat mengenai definisinya tersendiri. Ada beberapa ahli yang berpendapat berbeda tentang definisi sosiologi politik. Yang pertama itu adalah Tom Botmuth, yang kedua Mordecai, yang ketiga Flanks, keempat Kolkori, yang kelima Ross dan Ahoff, yang keenam Mons de Veger, yang ketujuh Pitrim Sorikin. Kemudian sosiologi politik ini memiliki ciri-cirinya tersendiri. Yang pertama, ciri-ciri sosiologi ini adalah empiris yang dimana artinya itu ilmu sosial politik ini tidak dihasilkan dari prasangka ataupun sikap menduga-duga dengan keadaan sosial. Yang kedua, teoritis. Nah, jadi dalam pandangan ini ciri-ciri sosial politik sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada dalam sosiologi dan ilmu politik. Kemudian yang ketiga ini logis, yaitu logis yang dimana ciri-ciri ini mengindikasikan bahwa kajian yang ada dalam ilmu sosiologi politik dapat ditangkap dengan akal sehat. Yang keempat, kumulatif, artinya terjadi hubungan yang baik antara sosiologi politik, misalnya hubungan antara teori satu dengan teori yang lainnya, bahkan yang disusun dalam teori sebelumnya. Kemudian itu adalah nonetis. Nah, nonetis ini artinya itu pandangan ilmu sosial politik tidaklah mempersoalkan baik dan buruk, akan tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai kapasitas dalam sosiologi politik. Dalam sosiologi politik ini kita akan membahas ruang lingkupnya. Yang pertama itu sosiologi politik ini sebagai studi tentang negara. Mengapa dikatakan sebagai studi tentang negara? Karena kajian dalam sosiologi politik ini yang pertama adalah spesifik dalam negara. Spesifik dalam negara khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua itu sosiologi politik ini sebagai studi tentang kekuasaan. Mengapa dikatakan sebagai studi tentang kekuasaan? Karena selain sebagai studi tentang negara, ada peranannya sosial politik juga dipergunakan dalam menghadapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Nah, kemudian di sini saya akan membahas satu topik politik ini yang berada di daerah. Saya ambil contoh di daerah saya, yaitu seperti komunikasi politik. Nah, komunikasi politik khususnya di tempat saya di daerah, pada awalnya itu di daerah Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan ini
komunikasi politik itu dilakukan dengan secara langsung, tidak melewati media, akan tetapi melewati kampanye bertatap muka dengan masyarakat. Apabila saya ambil contoh seperti kampanye pemilihan bupati. Nah, Bupati Oku Selatan. Jadi bupati itu turun ataupun terjun ke desa-desa untuk melakukan kampanye secara langsung tatap muka. Itu merupakan salah satu komunikasi politik antara pejabat dengan masyarakat. Akan tetapi dengan adanya wabah ataupun COVID-19 ini, pada pemilihan bupati yang lalu, komunikasinya melewati media. Karena adanya COVID ini, kita tidak diperbolehkan untuk bertatap muka ataupun menciptakan keramaian yang bisa menyebabkan hal-hal yang buruk buat masyarakat dan sekitarnya. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang analisis studi kasus saya. Nah, jadi saya kemarin menganalisis studi kasus tentang pemilihan bupati. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas ataupun mengangkat studi kasus yang saya bikin ataupun yang saya buat pada UTS kemarin. Nah, jadi di sini saya mengangkat studi kasus tentang pilkada di daerah Oku Selatan Sumatera Selatan, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati Oku Selatan. Nah, pada saat itu pemilihan bupati dan wakil bupati di Oku Selatan ini memberikan fenomena yang langka, karena di mana pada saat pemilihan bupati itu memberikan sejarah ataupun catatan baru buat pemerintah Oku Selatan, yang di mana pada saat itu pemilihan bupati dan wakil bupati hanya memiliki satu pasang calon, yaitu hanya satu yang mencalonkan diri. Jadi di sini mereka akan berjuang ataupun akan melawan tabung kosong, yang dimana pada saat itu yang mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati yaitu Bapak Popo Ali Martopo dan Bapak Solehin Abu Yasir. Itu di daerah Oku Selatan, Sumatera Selatan. Mengapa saya mengatakan bahwasanya pemilihan bupati dan wakil bupati di Oku Selatan ini mencatatkan sejarah ataupun memberikan fenomena yang langka? Karena pada periode yang lalu, yang mencalon sebagai bupati dan wakil bupati itu hanya satu kandidat. Sedangkan KPU Oku Selatan pada saat itu telah memberikan perpanjangan waktu kepada pemilihan bupati dan wakil bupati untuk yang ingin mencalonkan sebagai bupati dan wakil bupati. Akan tetapi sehingga waktu pun habis, dan pada akhirnya yang hanya mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati itu hanya satu kandidat, yaitu sebagai Bapak Popo Ali Martopo dan Bapak Solehin Abu Yasir. Nah, kandidat yang mencalonkan sebagai bupati dan wakil bupati ini adalah yang dimana mereka berdua ini adalah pemimpin ataupun bupati di periode sebelumnya. Mereka ini sudah mencalonkan untuk kedua kalinya. Dan alhasil pada pemilihan yang telah berlangsung, akhirnya mereka melawan tabung kosong, dan pada akhirnya keputusan yang diberikan oleh KPU dan akhirnya hasil pilkada yang dikeluarkan oleh KPU pada pilkada yang kemarin itu mendapat nilai yang cukup bagus dan baik untuk kepada calon dari Bapak Popo Ali dan Bapak Solehin Abu Yasir, yaitu mencapai sampai 97% untuk masyarakat yang memilih Bapak Popo Ali dan Bapak Solehin Abu Yasir, dan sedangkan tabung kosong hanya sedikit, dan itu sangat memuaskan bagi calon bupati dan wakil bupati pada saat itu. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang keliru ataupun yang kurang paham ataupun kurang dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian dari saya, dan saya akhiri. Wallahul muwafiq illa ahwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.